Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita panjatkan. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir wal Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertolabul ilmi. Dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dan dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dalam makom syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah selalu berbagi dalam rangka keikhlasan dan ketulusan hati semata. Tak lupa menyampaikan rasa hormat dan salam kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, para jemaah, para hadirin seiman. Berbagi bukanlah kena banyak, tapi berbagi kena ketulusan demi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita di dalam belajar, semua kita selalu belajar sampai akhir hayat. Alhamdulillah, kita bacakan kehadiran saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, para sahabat dan kerabat, para jemaah. Pertama, kita telah hadir melihat kepada abal-abal atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut bergabung sihat Buya. Semoga yang disampaikan berkah kepada semua yang bergabung. Amin. Terutama kepada semua umat. Baik, berikut kita bacakan Burmaizar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Buya sehat selalu dan bahagia. Kami tunggu kajinya Buya, harap ridho dan berkahnya. Amin. Insya Allah. Kita kenal-kenalan dulu yang mengunjungi, yang bergabung. Insya Allah sebentar lagi kita ngaji. Yang berikut adalah jemaah Eka Weda Saryati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bergabung live streaming Buya. Amin. InsyaAllah silakan bergabung. Berikut Rezwan Dali. Assalamualaikum Buya dari Penang, Malaysia. Sungguh luar biasa tazkirahnya Buya. Bergabung Buya. Amin. InsyaAllah. Selamat bergabung. Berkongsi kita nih. InsyaAllah. Mudah-mudahan tajuk ini bisa bawa berkah kepada kita semua. Berikut Herwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyusul Ustazah Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut bergabung live streaming Buya. Ana Rati Udrianti insyaallah dari grup 3 jemaah insyaallah. Berikut kepada Arif Budi Arman. Insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Buya sehat selalu. Amin. Izin menyimak silakan insyaallah.
Disusul Rian Hidayat. Assalamualaikum Buya, izin menyimak dari Dharmasraya, Sumatera Barat. Salam selalu kepada sahabat kerabat kita di Dharmasraya, insyaallah. Samsul Alam menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Sabah Malaysia. Hadir izin mengikut tasyahnya. Insyaallah silakan. Bergabung lagi dari Malaysia Rozi Ali. Assalamualaikum Buya Mursyid. Rozi Ali dari Selangor, Malaysia. Hadir majelis ilmu, mohon izinnya semoga Buya sehat selalu, amin. Kembali disusul UU Utari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin saya dapat bergabung lagi di Buya, insya Allah, amin. Selalulah mengikuti segala kebaikan yang datang dari Allah. Menyusul Datuk Andri Harmon. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, Buya izin bergabung dan menyimak serta ridhonya semoga Buya sehat selalu, amin, insya Allah. Kembali disusul Asep Grahadi, Imam Asep nih. InsyaAllah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga Buya sehat selalu, amin. InsyaAllah, barakallah, ya karim. Kembali disusul Edi Yasibuan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin gabung dalam kajian Buya. Barakallah, berkah ya Allah dunia akhirat, zahir batin. Amin, subhanallah. Tak ketinggalan Dunil Mandiri. Ya, Dunil Mandiri. Ini dari Kalimantan ini. Insyaallah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sehat selalu, amin. Tausiah sore ini menyimak, alhamdulillah, harapan beri pemahaman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Terlihat lagi muncul Muhairi. Muhairi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya, semoga berkah. Disusul oleh Imam Kuswari dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung. Selalu mohon doa dan restu Buya, amin. Tak tertinggal kepada Dahlia dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Guru izin bergabung. Ayah Guru, insyaallah silakan bergabung nak. Alhamdulillah. Berikut disusul oleh Parewa, Imam Parewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut lagi Arsadsat. Assalamualaikum, Buya ikut bergabung mendengar tausiah dari Buya, amin. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Ya di Plastik Cianjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah Fatihah, semoga Allah menyukai kepada Buya, izin ridhonya Buya menyimak pengajian. Alhamdulillah, silakan insyaallah. Baik, Zainam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bergabung dari Johor. Amin, barokah. Selamat bergabung dari Johor Zainam. Salam kepada semua keluarga Johor. Basrul Effendi menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dari Kepulauan Riau. Hadir bergabung, Buya sehat dan bahagia selalu, amin. Ya Allah, amin, ya amin, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ketinggalan Manbayu, Imam Manbayu dari Malaysia. Ya, masih dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bergabung. Semoga berkah dunia akhirat, amin. Tak tertinggal Nur Baidah. Assalamualaikum Buya, semakin Buya selalu sehat. Semoga selalu sehat dan bahagia. Izin menyimak Buya dan mohon doa agar bisa mengamalkan kajian dahsyat ini, insya Allah. Bergabung Nur Tati R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda izin bergabung live streaming hari ini. Semoga Buya sehat. Amin. Sang ke langit tidak ketinggalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung untuk menyimak kajian dari Buya, amin, insya Allah. Bergabung kembali Neti Nur Milyawati, insya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat selalu Syekh Buya, amin, insya Allah, mudah-mudahan berkah.
doanya. Tak lupa Yahya Arsensi, Arsenal, Yahya Arsenal, maaf. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin menyimak Buya, semoga bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan berkah lah ya Allah. Bergabung kembali Herianto. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam Buya dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izin hadir menyimak dari Riau. InsyaAllah amin D1. Imam Soleh menyusul dari Lubuk Bagai. Dari Lubuk Banggai. InsyaAllah barakallah Buya. Mohon berkah dan ridhonya. InsyaAllah dari ridho Buya agar apa yang Buya sampaikan. Kalamkan bisa diterima dengan baik. Tatang Nurjaman. InsyaAllah selamat bergabung. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dari Batu Bandung. Dari daerah Batu Bandung insya Allah ikut bergabung, ikut salam menyimak kajian dari Buya. Amin insya Allah mudah-mudahan berkah. Eka Werda Suryati juga bergabung. Alhamdulillah Buya selalu sehat dan aman, damai serta sejahtera beserta keluarga tercinta. Amin insya Allah. Bergabung lagi Nur Dayan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, alhamdulillah Ananda mohon izin bergabung menyimak dan mengamalkan ilmunya Buya. Semoga Ananda senantiasa dalam limpahan nikmat kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak tertinggal kepada Imam Parlan Mulyono. Ini Imam Parlan Mulyono, imam yang gagah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Cikarang menyimak Buya sangat Buya dan semakin lancar. Amin. Sangat bermanfaat. Amin insyaallah. Baik dari Cikarang, hati-hati jauh-jauh. Wah. Selamat bertugas, semoga sukses Imam Parlan Mulyono insyaallah. Berikut kepada Azmi Safwanda. Assalamualaikum Buya, izin ikut bergabung. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mudah-mudahan berkah. Baik dari Isra dari Aceh. Nah ini dari saudara kita dari Aceh ini. Alhamdulillah. Bambang Setiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin menyimak Buya. InsyaAllah silakan. Disusul Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut serta ngaji. Semoga berkah Buya dari Malaysia nih. Kalau nggak salah Malaysia, benar. Tri Suryani. Prambanan hadir. InsyaAllah Prambanan hadir Buya. Mohon doanya Buya sehat selalu. Amin. Barakallahu ya karim. Basri Hasim Bukit Tinggi tidak akan ketinggalan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Disusul Sutrisno, alhamdulillah Buya selalu menyimak sami'na wa ta'na amin. Salani Sidik tidak akan pernah tinggal menyusul selalu dalam bergabung lagi. Semoga sehat selalu Buya amin insyaallah. Ini Sartini. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, alhamdulillahirabbil alamin. Bergabung lagi Syekh Buya, semoga berkah amin. Fadli dari Imam Fadli dari 9 ini, Kecamatan Talamau, Talu. Gagah, orang gagah Talu ini, insyaallah. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Yusuf Hairal. Nah menyusul. Assalamualaikum. Aku Abdul Hari dari Sabang, Kampung Pulau Mabul Sempurna. Amin. Insyaallah. Selamat bergabung Hafiz Din. Selamat bergabung, insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mudah-mudahan semua lancar urusannya Buya, berbenaran yang memerlukan, amin. Izin menyimak Buya, mau menyimak sambil beraktivitas, amin. Semoga lancar dan sukses beraktivitas. Zahrimat Hasan, insyaallah selamat bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zahri Ipoh Perak, Malaysia. Saya temannya Man Bayu Buya. Waalaikumsalam, salam kenal lagi. Zahrimat Hasan, semoga sukses segala tajuk yang dipelihara dalam hidup. Mudah-mudahan berkahlah apa yang kita ambil dalam sebuah tajuk pengajian. InsyaAllah berkah dunia akhirat. Selamat bergabung Zahrimat.
Berikut kepada Sulfiadi Rega. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Sulawesi Tenggara hadir, Buya bergabung. Amin, insya Allah mudah-mudahan berkah. Abdul Majid juga bergabung, insya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan bergabung dari Sabah, Malaysia. Berikut bergabung Syahrir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bergabung Buya. Ilmunya bisa berkah dan diamalkan. Nah ini dari Makassar kalau nggak salah nih, insya Allah. Berikut Rusman Syah, Rusman, Assalamualaikum, khabil tu Tuan Guru untuk ilmu yang sudah disampaikan. Samsudin Made juga bergabung, Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Buya. Bos TV, don't tamsak my friend, insyaAllah, amin. Dan 25 insyaAllah menyusul kembali terus, Assalamualaikum, waalaikumsalam kepada Nisbida. Wasadi hadi, insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai mengaji, mohon disimak baik-baik. Semoga berkah dunia akhirat, zahir dan batin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul hakul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassariqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena izin dan ridhonya jugalah kita dapat berjalan dan beribadah, mengamalkan segala amanah-amanah yang ada di dalam syariat yang dituangkan. Mencapai suatu amanah yang ada dalam syariat tidaklah mudah bagi kita, tapi kesulitannya adalah izin Allah semata. Dalam hal ini tidak akan pernah kita lupakan salam dan sembah sujud kita, hormat kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhir Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, para sahabat, para aulia, para ulama, para al-mukarram, para jemaah majelis, dan para imam-imam, para khalifah, dan para abaib, dan para sesepuh. Salam dan hormat dari saya Majelis Zikir Ma'rifatullah Sumatera Barat Indonesia. Semoga kita dalam hikmahnya, selalu dalam bimbingan hikmah Allah, di dalam berbagi kepada semua umat. Karena tujuan kita hanya satu. Berawal dari yang satu, kembali mengembalikan wujud pada satu. Mudah-mudahan puji dan salam kita memberkahi kepada semua langkah-langkah kita. Pada waktu dan kesempatan pada hari ini, sore hari ini yang sangat dirahmati, yang dimuliakan dan yang diberkahi, menjadi suatu manfaat yang besar bagi kita dalam mengkaji hal-hal yang bersifat rahasia kepada Allah. Yang mana kerahasiaan Allah adalah kenyataan yang sangat sulit didapati. Bukan suatu yang dirahasiakan yang sulit, tapi kenyataan yang butuh kekuatan iman, mental, hati, dan kodrat ilmu. Di dalam kita menyampaikan suatu perbuatan ketuhanan kepada Allah, terlebih dahulu kita telah pernah mengkaji. Kuncinya dari segalanya adalah yang diwujudkan pada kita, yaitu yang bernama diri.
Dalam sebuah maujud banyak sangat yang bersifat hayat. Dalam sebuah wujud sangat juga banyak dalam wujud yang ada dan wujud yang tampil. Dalam sebuah kodrat wujud asal mula jadi berjabariyah kembali dari ada dan tiada menjadi ada. Inilah yang menjadi pencarian yang butuh ahlinya di dalam membimbing pencarian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam makom pencarian kodrat diri yang pernah kita pelajari selama ini, Fatihatun Nasun bertajali batin Allah kepada kodratnya bersifat diri, an'amta alaihim kodrat Allah wujud pada nyata dalam diri. Dan bi alaihim wujudlah insan tak terlihat wa ihsannya Allah menatap kepada wujud yang terlihat dalam zahiru rabbi wal batinu abdi. Dengan demikian maka kita ingin paham lebih dalam dari mana awalnya adanya kodrat, sebuah kodrat bernama diri. Ini dari mana dan bagaimana terjadinya sebuah kodrat bernama diri. Nah, kita akan meningkat ke arah pemahaman atau tajalinya seperti itu. Ini perlu kita membuka lembaran Jabariyah diri. Asal diri adalah kajian wujud Tuhan ada dalam wujud dalam diri kita. Ini asal diri. Awal diri adalah Tuhan. Ilah ba'dal tunggal wahid mula awal jadi. Kita kembali melihat surnya atau dikatakan sirihnya perjalanan lagi. Bagaimana sirnya tadi? Di sini perlu kita ketahui asal mula adanya diri adalah suatu kehendak dari Rasulullah dikatakan pada alam azali. Disamakan alam tanizil kadim yang bersifat azali. Belum lagi Muhammad bernama Muhammad. Tapi masih bersifat mantusal atau dikatakan Muhammad bersifat khadim azali. Dikala dia masih berwujud zat, disinilah persoalan adanya sebuah diri. Inilah yang dikatakan dengan sifat pekajian kepada awalnya. Diri ini ada dua. Ya, dalam sebuah kajian, diri ini ada dua. Yang pertama, diri yang sudah berkodrat diri yang tidak didirikan. Nah, saya ulangi. Ada kodrat diri yang sudah berdiri dan tidak didirikan. Memang sudah menjadi kodratnya diri. Apa itu kodratnya diri? Yaitu sirnya daripada wahyu dinamakan sifat jauhar. Sifat jauhar ini adalah sifat wujud yang sudah ada, yang dijadikan berwujud diri. Dikatakan dengan zat yang nyata. Sebelum adanya zat, dia bernama Jauhar. Jauhar ini adalah kodrat zat yang dikodratkan menjadi sebuah riwayat diri. Ini yang dinamakan naf. Jadi kodratnya adalah batin yang rahasia, naf. Namanya Jauhar. Karena Jauhar ini adalah suatu wujud yang akan menjadi tajali atau wasilah kepada wujud yang bernama aku, ya, wujud yang bernama aku, tempat wasilahnya adalah wujud yang dinamakan jauhar atau diri nur yang bersifat wahyu atau sinar waktu itu. Dengan demikian, diri jauhar adalah diri yang berkodrat wahyu yang berkodrat kepada Al-Quran. Ini wujudnya. Jadi asal daripada wahyu ini awalnya adalah jauhar namanya. Jauhar ini sebuah kodrat yang tempat Allah bertajali nanti di dalam Al-Fatihah. Tapi masa itu dinamakan sifat jauhar. Wah, ini yang dikatakan jauhar. Karena dia ingin bertajali kepada sesuatu diri yang didirikan. Nah, ini disebut dengan alat. Alat ini adalah kodrat sebuah yang didirikan. Nah, yang mendirikan jauhar ini. Nah, ini yang dia dirikan. Nah, dirikan apa? Sebuah kodrat yang akan menyembah. Itu namanya alat. Alat ini didirikan sebuah kodrat untuk menyembah. Yaitu menjadi kodrat diri.
Tapi kalau jauhar kodrat hayat, berarti sudah ada hayat, sudah ada diri. Nah, ini dinamakan jauhar sabita. Nah, ini yang dikatakan dengan jauhar basita. Jauhar basita adalah sebuah wujud diri wahyu yang akan lau mahfuz hayat seperti zat yang terlihat nanti. Jauhar basita ini adalah dinamakan diri yang kedua adalah diri arad. Tadi arad itu yang didirikan. Tapi kalau jauhar itu dia sudah ada, tidak ada yang mendirikan. Nah, disinilah puncak wahyu tertinggi, yaitu puncak pengenalan. Ya, puncak pengenalan tertinggi ada sir di dalam wahyunya Allah. Nah, sir inilah yang akan wujud menjadi kodrat diri. Nah, sementara wujud dari kodrat diri ini dinamakan jauhar, jauhar sabita. Nah, jadi bagaimana dia wujud? Nah, dan kalau diri yang setelah dia wujud nanti ada diri yang didirikan arad. Nah, itu nanti itu yang dikatakan dengan diri sabita. Nah, diri sabita diri yang memantulkan. Jadi diri jauhar ini suatu sinar yang sangat suci di dalam wahyunya Allah. Ini menyinari suatu kodrat yang didirikan, dinamakan yaitu kodrat sabita. Nah, sabita ini kalau dalam kodrat manusia, ya diri pemula, diri pertama yang berkodrat diri. Jadi tahu dikatakan diri yang halus. Sabita itu dia waktu itu belum punya nama sama sekali, tapi kodratnya disebut dengan sabita. Nah, jadi dengan terjadinya seperti itu, maka dijadikanlah oleh Allah sebuah zat yang dipecah menjadi dua. Zat kunal menjadi suatu jauhar atau dikatakan dengan ayan sabita. Ya, sabita. Nah, nanti yang kunah, zat yang dibagi dua ini akan menjadi jauhar sabita. Nah, ini akan terjadi dua zat, zat kunal dengan zat kunah. Ini satu zat dikodratkan dua fungsinya, menjadilah suatu wujud. Untuk mendapatkan hal seperti ini, maka Rasulullah di dalam wujud di alam tanzil kadim, yaitu pada azalinya Allah. Alam azali itu ada kodrat tanzil kadim, masa alam penjadian nyata, mulai menjadikan kenyataan. Disinilah man ayatu Allahi man sekharajatun. Ya Allah, sebagaimana nanti wujud yang perumpamaan yang engkau halalkan, Allah bilang wa ayatun wal wasirun al-saibitatun wal karajiyatun. Jadi sebagaimana aku wujud pada diri dan aku berprasangka dalam prasangka umatku, maka jadikanlah ayan karajia atau zat yani karajia itu yang akan menyinari, dan ahyanul sabitatin itu yang meniri, yang menyinari, yang memantulkan. Yang dia pantulkan jauhar, sebuah sinar wahyu yang dipantulkan oleh diri halus di dalam ayat dikatakan diri ayanis sabita, zat yang dijadikan berupa diri. Dia pantulkan, yang dia pantulkan ini adalah ayanil karajiyah. Ini adalah sebuah wujud yang tidak berasal dari manapun, berdasarkan dari pantulan diriku. Ini yang dikatakan wujudnya ahyan karajiyah, wujud terlihat, dan ahyan sabita adalah wujud yang mendirikan. Seperti apa wujud bentuknya? Nah, ini sekarang kita mulai kaji. Pernah nggak kita melakukan? Ini akan menjadi sebuah diri kodrat, ya, diri kodrat yang halal dipakai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Baik ibadah langsung, baik ibadah tidak langsung. Ini kodrat adalah kodrat diri yang paling mulia. Dikatakan kodrat sifat dan kodrat zatnya Allah. Asal usulnya dari inilah, dari ayan sabitah dan ayan karajiyah. Nah, dalam hal ini baru kita lihat, seperti kita bercermin pada sebuah kaca jamaah. Yang di dalam kaca itu, ya,
wujudnya sama dengan yang di luar kaca. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaan? Yang di dalam kaca itu dikatakan sebuah wujud ahyan karajia. Kenapa dikatakan ahyan karajia? Karena di dalam diri yang di dalam kaca itu tidak memiliki kepentingan manusiawi, mulai jantung, mulai hati, mulai paru-paru, mulai isi perut, usus, tulang, daging, urat. Tidak ada dia punya. Dia hanya sebuah wujud. Nah, ini yang dikatakan dihalalkan seseorang mengamalkan ahyan karajiyatun illallah, mengamalkan wujud, tapi jangan berkodrat seperti yang di luar kaca. Ada hati, ada jantung, ada usus, ada segala macam. Yang di dalam kaca kita lihat posisi dia tidak ada bedanya yang di luar. Nah, ini kembaran dirimu. Kita lihat di situ. Yang ada adalah yang bersembunyi di dalam diri dia. Dasar dia kita lihat yang memantulkan apa? Kalau kita dengan kaca di cermin, yang memantulkan adanya ahyan karajia itu adalah ahyan sabitah. Nah, ahyan sabitah inilah yang memantulkan, kelihatanlah ahyan karajia yang di dalam kaca tadi. Sementara ahyan sabitah diri halus, seperti apa halusnya Buya? Seperti kaca itulah beningnya, sehingga tembus kita melihat bayangan atau pantulannya. Sementara dia adalah yang memantulkan yang tidak terlihat, tapi dia ada. Coba kalau kaca cerminnya nggak ada, nggak bakal bisa. Nah, terus siapa yang di luar kaca ini? Inilah yang dikatakan masa mawujudnya, masa dia berupa-rupa dan berinsaniah dalam kekuatan ihsan yang ada. Ihsan adalah tumpangan keumatan Allah pada diri. Ini berwujud mu'ad. Mau makan, mau minum, mau naik motor, naik mobil, jalan-jalan. Kalau kita sholat, mana yang bisa dipakai? Yang napis isbat, napis dinapiskan diri mu'ad. Nah, ini nih mu'ad, ya. Mu'ad itu disingkirkan. Apa yang kita singkirkan? Sifat mu'ad adalah sifat tempat dia berlindung dengan tingkah laku manusia. Itu namanya mu'ad, ya. Mu'ad ini disingkirkan, berarti tinggal yang dalam kaca tadi. Nah, gitu ya. Tinggal yang dalam kaca tadi. Nah, apa yang dalam kaca tadi yang tinggal? Ahyan sabitah, wujud diri halus di dalam ahyan karajia yang berupa-rupa yang dia pantulkan. Dari mana dia pantulkan? Itulah nur yang dikatakan sinar suci yang disebut dengan jauhar basita. Nah, jauhar basita inilah sebuah kilatan cahaya yang sangat dirahasiakan, yang dinamakan nur wahyu kalau dalam bahasa kita. Artinya kodrat wahyu yang menyinari. Nah, disinilah yang dikatakan perwujudan kepada ahyan karajiyah diwujudkan oleh pantulan ahyan sabitah. Maka terjadilah penampakan zat kunal tadi. Inilah zat atau sir yang terlihat berupa zat. Nah, inilah kunal pada jasad, kunah pada ahyan sabitah. Kunal, kunah, kun, kunal, fayakun. Nah, ini fayakun, kunal, kun, kunah. Nah, demikian. Jadi dengan kita mengamalkan, jangan ada lagi diri seperti yang di luar kaca, karena itu diri untuk bermu'ad. Allah bersembunyi dengan sifat mu'ad, termasuk nama kita. Nama kita ini juga mu'adnya Allah, ya. Apa? Asma, nama, ul husna, menuju saya, kata Allah. Jadi kita buat nama, ke orang tua kasih nama untuk mengangkat derajat dan menyembunyikan keberadaan Allah. Itu bagian dari mu'ad.
Perbuatan apapun yang dilakukan oleh keinsanan Allah pada diri, itu namanya mu'ad. Jadi jangan memilih-milih apa yang kita ingin kerjakan. Segala yang pantas Allah saksikan, kerjakan. Segala yang tidak pantas Allah saksikan, jangan kerjakan. Tidak sulit hidup ini. Kenapa? Allah memiliki suatu mu'ad. Ini diri mu'ad ini, diri yang bertingkah, diri tempat menyediakan, atau insan ini menyembunyikan ihsan. Ihsan adalah wujud kehambaan Allah yang ada pada diri insan. Insan adalah alamnya ihsan. Nah ini yang dikatakan insan ahyan karajiah, alamnya ahyan sabitah, dinamakan ihsan. Nah inilah yang dikatakan orang dalam bahasa tasawuf diri Ahmad. Nah ini sering diri batin. Diri Ahmad itu artinya apa? Diri itu diri zat, Mat itu Muhammad. Diri zatnya Muhammad. Azadil ahadun al-Muhammadun. Jadi zat ini mewujud. Nah ini yang menjadi Ahmad. Ahmad ini kodrat batin dari wujud ahyan kalajiah disebut Muhammad. Nah jadi kalau kita sudah melihat kenyataan benar begini, pantaslah Al-Quran dimulai oleh Allahu alam. Maka inilah yang dikembalikan oleh Yasin. Yasin itu siapa? Ketemulah kaji wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Nah begitu. Jadi ternyata yang dihakimi Yasin adalah kodrat Allah yang dihakimi, bertubuh kepada ayat, berhayat kepada rohani, menjadilah ayat yang hidup, dinamakan kitabullah. Nah inilah dari asalnya sirun alal nurinnya wahyu, inilah yang menjadi kodrat sampai saat ini. Maka inilah diri yang tidak juga dikatakan berurat dan berdarah. Jadi kalau sholat, napiskan itu yang muat. Kita melihat ke qalbi, kembali perjanjian yang sabitah. Maka Allahu Akbar. Maka yang berdiri ayan sabitah dengan wajah ayan kerajiah, jasad ayan kerajiah, di dalamnya ada kaca halus bersih, diri halus yang belum bernama, digelarkan dalam asma ahyan sabita. Dan di luar tidaklah bernama jasad, karena dia ahyan kerajiah, dihalalkan untuk melihat Allah. Jadi disitulah kita mengamalkan diri menjadi juz amma. Inilah dasarnya kita bisa mendekati salah satu jalan bermuqarabun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dasar kita mendekati diri ya dengan bekal diri. Dengan berbekal kepada diri dan kodrat diri. Karena aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Nah, menjadikan suatu diri yang wujud dari resir, makanya diri menjadi kodrat Al-Quran. Nah itu makanya kodrat Al-Quran itu menjadi diri. Nah kalau tidak percaya kita lihat, hitunglah ayat Al-Quran tidak akan berjumlah 6.666. Nah kalau ada merasa kurang, cara melengkapi kekurangannya, ambillah kata-kata Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Mim huruf keberapa dan surat keberapa? Ha huruf keberapa, surat apa? Jumlahkan semua, nanti akan menjadi pengelengkapan dan penggenapan kembali surat Al-Quran menjadi 6.666. 4 kali 6. Begitu. Jadi jangan kita berpikir dari mana asalnya diri dia bertajalli dalam Al-Fatihah, Fatihatun Nasun berdiri na'an amtalaihim, disaksikan bi alaihim,
berpadu bertemu al-muqasyafatun, bertemu juga kita dalam salat ya Allah. Amin. Menjadi artinya alif ke salat zahir, min adalah aku maka zahirlah aku. Amin. Di saat dia menzahir, disitulah doa umat terucap. Berkahilah ya Allah, ridhoilah ya Allah, itu kata jamaah. Tapi kalau imam gagal berubah kodrat, aminnya jamaah tidak berlaku, tidak sampai. Nah, begitu. Demikian, ini ulasan awal tentang hikayat dan risalah wasilah, yang mana pedomannya adalah sebelum semua ada. Jadi kalau kajian ke tingkat tauhid siriyah ini namanya tauhid siriyah, ya. Tauhid siriyah di atasnya nanti ada tauhid ghaibiyah. Nah, ini berhubungan. Lalu siriyah terbuka ijab ketuhanan dan ghaibiyah terbuka ijab rahasia. Nanti ketemunya di situ. Jadi dengan kita meningkatkan 5 langkah masa tauhid menuju dari derajat 5 keumatan atau 5 derajat keumatan. Mulai muslim kasab, mulai meningkat kepada muslim mukmin, ya, muslim muksinin, muslim mutakin, muslim arifin. 5 derajat muslim itu. Kalau nggak dicapai, kita nggak bakal bisa, karena Allah dalam prasangka kita. Kalau prasangka atau kedudukan kita lemah dan rendah, pertolongan juga akan rendah. Nah, begitu nanti akan naik kepada tauhid dari perjalanan yang 5 derajat muslim tadi. Naik ke 5 tauhid. Ingat, jangan tauhid itu 1, tauhid itu naik dia 5. Pertama, orang itu tauhidin, ya, dia mentaati segala aturan yang ada dalam syariat. Yang kedua, dia diberikan suatu hidayah dari ketaatan tadi menjadi yaitu tauhid zuhudiyah. Mulai dia memiliki jiwa yang tenang dan tidak banyak tingkah, nggak minta ini, nggak minta itu, berdunia dia biasa aja. Dia kanoah, dia betul-betul kanoah dengan apa adanya aja, ya. Nah, jadi itu naik ke muslim mukmin. Nah, jadi nantilah belajar dia dengan ketaatannya muslim kasab ini, sudah dia betul-betul menikmati hidup dengan hasanah, dunia dengan hasanah. Baru naik ke muslim mukmin. Dengan dunianya sudah hasanah, naiklah keinginan dia untuk mengenal Allah. Nah, berilmulah. Dia belajar, dia cari ulama, dia belajar kepada ulama. Ini naik muslim mukmin, itu muslim yang berilmu atau belajar. Nanti harus dia memiliki derajat muslim keempat, yaitu muksinin. Dia harus punya jiwa untuk mengajar. Kalau orang belajar tanpa niat mengajar, ini jauh dari tujuan tauhid, ya. Nah, muksinin, dia naik kepada derajat muksinin. Dengan dia berilmu, dengan dia belajar, maka naiklah derajatnya menjadi mutakin. Nah, inilah muslim mutakin. Nah, tuh. Naiklah muslim mutakin, jadilah orang yang tidak ada lagi ragu-ragu kepada apapun. Sudah mutakin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lihat Al-Baqarah ayat 1. Ya kan? Sesungguhnya orang yang takwa itu tidak ada ragu-ragunya lagi kepada ayat Allah dan Alkitabnya. Begitulah untuk hakikatnya. Jadi kenapa? Karena naiknya derajat mutakin tadi. Nah, terakhir dia paham semuanya. Belum lagi terjadi apa-apa, dia paham. Belum lagi Allah memberikan isyarat zahir, dia sudah paham. Artinya muslimnya sudah arifin. Kalau dia lihat alif, dah tahu dia isinya. Kalau dia lihat ba, bukan bentuk tulisan. Dia lihat ta, dia sudah tahu dia di mana dalam ta itu. Dia sudah tahu siapa penunggu ayat itu, berapa jumlah malaikat, berapa jumlah khodam. Dia sudah tahu, tapi dia biasa aja. Itu muslim arifin. Jadi tauhid dengan derajat muslim tidak boleh berpisah, dia akan mengikuti. Nah, begitulah kita mengkaji diri ini.
Kalau pemahaman dan pengkajian kita rendah, maka kedudukan kita di mata Allah juga rendah. Maka kita harus meningkatkan kualitas ibadah itu dengan meningkatkan kuantitas diri dan tadabbur dirinya. Memang luar biasa. Ya, kenapa? Ya Allah, kenapa aku tahu tentang Engkau semua? Ya Allah, siapa aku ini sebetulnya? Harusnya kita mikir gitu. Jangan jadi kita penerima. Pintarnya minta, doa minta, kalau susah minta. Allah bukan dewa yang mana dikala kamu butuh kamu minta, dikala kamu tenang kamu tidak menyembahnya. Tapi Allah adalah Tuhan yang menyembah, yang disembah, dan Tuhan yang memberi. Gagal menyembah, gagal kamu mendapatkan permintaan. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah adalah Tuhan yang memberi. Nah, jadi dengan demikian kita kaji pemahaman tingkat mulai dari nurinnya jauhar basita, didirikan diri alat-alat menjadi sabita. Nah, inilah yang menjadi pasangan yang diberikan zat dua wujud zat oleh Allah, kunah dan kunal. Kunah menjadi sabitah, kunal menjadi ahyan karajiah. Nah, inilah ahyan. Adalah zat, ya adalah qalbi yang muncul dari qalbi. Sementara nunnya adalah hayat. Nah, ini. Jadi kalau kita karajiah sabitah juga benar, berarti dua zat tadi. Kunal, kunah. Nah, itu sabitah, karajiah. Nah, sama-sama nyata insyaallah. Jadi kalau kita sudah pakai diri itu untuk sholat, kita pakai untuk sholat, alhamdulillah, yakinlah pembuktian akan segera mengejarmu. Gula tidak akan pernah berdoa, semut akan mengejarnya. Tapi janjian Allah itu tepat. Apabila kamu sudah meningkat derajatmu, pantas kamu mendoakan umat, berarti ada kodrat di atas umat yang ada dalam dirimu. Maka kamu akan diijabah oleh Allah. Insya Allah. Maka peliharalah diri itu. Ayat sabitah dan karajiah ini adalah wujud yang sangat dihalalkan untuk menghadap. Alhamdulillah para jamaah kita kembali membaca kehadiran jamaah-jamaah, kehadiran saudara-saudara kita yang bergabung. Insya Allah nyusul bergabung Hasballah Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyimak Buya insyaallah. Zahrimat. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya, bolehkah diri ini dikekalkan? Iya. Fana fillah wal baqa'um billah. Fana fillah itu diri yang fana mewujud batinnya Allah, baqa fillah dan kekalkan karena Allah. Asal jangan yang dikekalkan itu adalah yang tidak kodrat Allah. Nah, itu nggak boleh. Ciptaan Allah nggak boleh dikekalkan. Tapi kalau hayat Allah kekal. Alif awalmu dan alif akhir dirimu. Inna lillahi, tidak berubah yang datang dengan yang pergi. Insya Allah. Alhamdulillah kepada Yuyun Yuniawati insyaallah. Amin. Alhamdulillah Barito Kuala Lumpur selalu menyimak. Alhamdulillah dari Barito Kuala Lumpur selalu menyimak. Mudah-mudahan Buya beserta keluarga sehat. Amin. Walafiat. Amin. Berikut ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak. Darussalam Group. Alhamdulillah Darussalam Group 7 kaji itu. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan berkah. Abdul Amnas Badrun, Assalamualaikum, bergabung ayah, subhanallah, kajian yang membongkar rahasia di dalam rahasia. Sehat selalu, insya Allah, amin. Jadi dengan demikian, kita mencari sisi yang akan dipakai. Mendengar kajian apapun, kalau tidak bisa dipakai, bagaimana kita bisa menumpang menuju titik nolnya Allah, yaitu masa sukunnya akhir. Jadi wajiblah kita dari sekarang
apapun kajian yang didengarkan, yang tidak kaji itu bisa menggerakkan kita, jangan diamalkan. Kenapa? Karena itu hanya iman. Tapi hidup bukan iman, Tuhan bukan iman, mati bukan iman. Itu adalah wujud bagaimana kita bertajali untuk diperjalankan. Hidup dipakai, mati ditumpangi. Praja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dengan kehadirannya dan berucap insyaallah mudah-mudahan berkah apa yang diamalkan. Insyaallah mudah-mudahan kembali bergabung Aini Haslina, alhamdulillah dari 9 Malaysia, negeri 9 Malaysia. Alhamdulillah. Selamat bergabung dari Aini Haslina, negeri 9 Malaysia. InsyaAllah Imran HF, Assalamualaikum, izin mengikuti kajian Buya, amin. InsyaAllah silakan. Hafiz Din, subhanallah terasa kodratnya kajian kali ini. Allahu Akbar, luar biasa, terima kasih Buya, amin. Barakallah, gerakkanlah kadar-kadarmu dalam diri umatmu ya Allah. Kamarullahmu, kadarullahmu dan kaharullahmu menjadi pertanda, jadikan pertanda untuk bisa berhubungan dengan umatmu ya Allah. Hayatkanlah kodrat itu. Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Silakan bergabung para hadirin kaum muslimin dan muslimat. InsyaAllah. Silakan bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini jalankan dan buktikan. Jangan dikomentari tanpa menjalankan dan membuktikan. Orang percaya berdasarkan yakin. Yakin itu 3, ya. Ilmil yakin, percaya kepada kodrat yang mengatakan, yang menyampaikan. Apakah dia terpatah-patah, apa dia baca kitab dulu atau bagaimana? Sudah sirah, sudah hayatkah wahyu itu dalam dirinya? Ibarat pohon sudah berbuah belum? Kalau pohon yang belum berbuah kita pelihara terus, bagaimana kita bisa menikmati jalannya? Kalau pohon itu masih pohonnya aja, belum tumbuh dahan, belum tumbuh ranting, belum tumbuh daun. Nah, tapi kalau sudah pedagang buah bercerita, dia hanya beli di sini, jual di situ. Coba bercerita dengan petaninya yang awalnya dari tanah dia ceritakan sampai jadi buah. Nah, inilah yang dikatakan ilmu. Sudahkah kita mengerti tentang tanah sampai ke buahnya? Kenapa tidak rasa tanah buah itu? Nah gitu. Seperti pohon kelapa. Kenapa di kelapa yang ditanam, kelapa yang tumbuh? Itulah inna lillahi. Bisa nggak kita melihat kodrat itu? Bagaimana masuknya? Kita tanam air semangkok dalam kelapa, dia muncul juga air semangkok dalam batok kelapa itu. Inilah suatu keajaiban Allah. Dan Allah bercerita pada alamnya. Maka alam ini adalah Allah, cara Allah memperkenalkan dirinya. Bukan kita hidup tanpa mendapatkan hikmahnya. Demikian jamaah. Silakan selalu bergabung jamaah. Silakan bergabung, jangan sungkan-sungkan menanyanya, insyaallah. Kita di sini belajar, tidak ada yang hebat. Kembali Yusuf Haryal, doakan aku Tuan Guru Agus Abdul Hari Sabah Sempurna Pulau Mabul. Amin. Dari Sabah Sempurna Pulau Mabul. Selamat bergabung saudaraku seiman. InsyaAllah. Belum tentu kita hidup di situ, ada ilmu di situ. Tapi di mana ilmu ada, sudah pasti kita hidup di situ. Itu insyaallah mudah-mudahan. Ilham 1, 2, 3 dari Bima Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, lo izin menyimak Buya. Semoga berkah. Amin. Selamat Bima, insyaallah. Silakan bergabung semua. Apa yang belum paham ditanya, asal jangan lari dari tausiahnya. Alhamdulillah saya tidak menjawab pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tausiah. Mohon maaf karena makomnya sedang di sini.
Kalau makomnya kita bicara dalam satu makom, nah maka terarah kajian itu. Tapi kalau kita pindah makom, Allah kata anak SD, Allah kata anak SMP, Allah kata anak SMA, Allah kata anak mahasiswa, itu beda bunyinya. Bunyinya sama tapi beda tujuannya. Jadi cari makom. Di mana makom kita, di situ kita berdalil dulu. Lanjut para hadirin dan jamaah, para kaum muslimin, sanak saudara semua yang ingin bertanya silakan. Razwan Dali, ya Allah ya Rasulullah luar biasa Buya, ya Allah Buya sungguh pencerahan. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat sana saudaraku. Atanakha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa Pak Ustaz. Amin ya rabbal azim. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan bisa dihikmati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang paling penting. Kalau yang tidak bisa diamalkan hidup sehari-hari jangan dipakai. Allah mengejar waktu, jangan kamu dikejar oleh waktu. Allah mengejar waktu menyelamatkan kamu, tapi kalau kamu mengejar waktu, kamu mati dalam waktu. Ini yang dikhawatirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Ardi Sutardi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Buya. Maaf aku baru masuk, insya Allah nanti YouTube-nya bisa ditonton yang terlambat. Insya Allah dari Dedi 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Pasaman salam kenal Dedi dari Tasikmalaya menyimak. Waalaikumsalam Dedi, saudara dan seimanku. Waalaikumsalam, mudah-mudahan dari salam ke Tasikmalaya, semua saudara-saudara kita di sana. Tidak tinggal Gus Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat selalu, amin. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Alhamdulillah doanya sampai terijabah insyaallah. Mira Amir Gau, bismillah hadir menyimak. Sehat walafiat Syekh Buya, amin insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah, Nur Limin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya, lancar kaji dek baulang. Insyaallah. Apa jalan dek batampuh, nah itu hikayat dari kita Minang ya. Hafal kaji kena diulang. Diulang itu dalam arti pandangan itu tidak boleh lepas. Gitu. Nur Hayati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali Imperatus Salamah. Nah itu ya. Imruatus salam. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Izin bergabung. Waalaikumsalam. Silakan dengan tulus hati dan senang hati. Nur Hayati, insyaallah selamat bergabung. Sri Hartati, assalamualaikum Buya. Salam kenal dari Payakumbuh. Kon jangan Payakumbuh, Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan berkah kepada kita nak. Insyaallah. Baik, Jafar Fatih, assalamualaikum, waalaikumsalam Buya, mohon izin bergabung Buya, amin dari Ambon. Ambon Manise, selamat bergabung dan salam keluarga dan teman seluruhnya di Ambon. Insyaallah mudah-mudahan jadi hubungan silaturahim yang terkuat. Bos TV, full support from Filipina. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Filipina, full penuh support dukungan from Filipina, dari Filipina. Alhamdulillah, terima kasih Bos TV. Insyaallah mudah-mudahan. Thank you kalau bahasa ininya, bahasa Padangnya thank you insyaallah gitu. Alhamdulillah syiar rohani itu tidak terhalang dimanapun berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu ada, di situ aku ada. Jadi jangan khawatir. Boleh kita di lingkungan yang tidak kita sukai, tapi sesungguhnya Allah menyukai apa yang kamu tidak sukai, atau Allah tidak menyukai apa yang kamu suka. Maka serahkan pemahaman itu kepadanya. Wasadi hadi, assalamualaikum, waalaikumsalam, insyaallah mudah-mudahan berkah. Berikut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf saya tidak bahasa luarnya, saya tidak bisa membaca insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapapun dia adalah hamba Allah. Baik Bos TV Don 25 insyaallah. Don't my friend insyaallah.
Ini namanya don't thumbs up my friend bagi pembaca yang mungkin paham. Tapi bagi saya Allah lebih memahami. Insya Allah saya ikutin aja geraknya. Amin. Insya Allah berkah, timbal balik. Mudah-mudahan lancar hidup semuanya dunia akhirat. Berikut Samsudin Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya hadir Buya. Insya Allah silakan menikmati dan menyimak. Rusman Sah Rusman. Assalamualaikum. Qabiltu Tuan Guru untuk ilmu yang sudah disampaikan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan sampailah hendaknya ya Allah. Mudah-mudahan yang saya baca ini saya hanya memperlihatkan kepada Allah. Apa yang aku baca ini mudah-mudahan sampailah kepada Allah. Hanya bukankah engkau yang membaca kata Allah, tapi akulah yang menyaksikan semua. Insya Allah mungkin mudah-mudahan lebih hebat. Apapun lah saya selalu berdoa ya Allah. Kalau engkau beri akan aku kelebihan ya Allah. Tapi berikanlah kelebihan yang lebih kepada orang yang mencintaimu ya Allah. Jangan berikan kelebihan itu kepada gitu. Selalu saya berdoa seperti itu. Dari dulu tuh jamaah saya selalu berdoa seperti itu. Karena ketulusan saya. Kalaupun engkau berikan aku kelebihan, alhamdulillah. Tapi berikanlah kelebihan yang lebih daripada aku kepada hambamu yang suka dan mencintaimu. Insya Allah. Ini betul-betul saya betul-betul jujur apa yang saya sampaikan di YouTube ini itu apa adanya. Saya nggak bisa apa neko-neko di cerita lain, saya nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Buya dari Herman Jakarta. Alhamdulillah insya Allah selalu menyimak. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahprimat Hasan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Insya Allah mudah-mudahan pertanyaan tadi sudah saya jawab. Panafilah wal baqa'ubillah. Zahrimat Hasan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan diamalkan. Amalkan, mengamalkan ilmu yang berkodrat ketuhanan hanya satu jalannya jamaah, para hadirin dan hadirat. Hanya satu cara mengamalkan jalan kepada Allah. Saya ulangi, hanya satu. Apa itu? Dirikan kudsi kekuasaan Allah, yaitu pandanganmu yang menguasai. Bukan kamu yang dikuasai, kamu menguasai pandangan, tapi pandangan yang menguasaimu. Itu namanya kudsi. Kudsi Allah, kekuasaan Allah jatuh kepada mata. Pandangan. Kunci berhubungan dengan Allah, ain, au, an, itu pandangan. Jadi di saat pandangan ini menjadi suatu rasa, hayat, hidup, dan kamu tidak mampu lagi memandang kodratmu, melainkan kodrat Allah semata yang diamanahkan kepadamu, maka kamu adalah titik ketiga dari kodrat dua yang kamu amalkan dengan pandanganmu. Allahi fil zahiru wallahi fil batinu. Kita hanya ashadu. Kita adalah pandangan yang sesungguhnya, kodrat nurnya yang sesungguhnya, sin besar yang sesungguhnya, ashadu, dal alif domahu, ya, di situ adalah tajalli pandang saksi namanya dalam syahadat. Kalau saksi tidak melihat diri yang bersaksi, tapi dia melihat yang disaksikan. Kalau yang menyaksikan melihat sempat dirinya bersaksi, maka batal pensaksiannya. Karena Allah tidak bisa bersekutu dengan pandangan apapun. Makanya ain adalah penglihatan awal yang wajib menguasai dirimu. Hanya satu itu, tingkatkan kekekalan dalam pandangan. Barakallah, pasti bisa. Insya Allah, percayalah. Jadi jangan berlarut. Ingin bertuhan kepada Allah, beli tasbih 20 buah, tasbih Korea, tasbih apa, enggak usah. Sekali kamu menggerakkan kepala sudah 99 tasbihmu. Sekali kamu memandang maka tahu kamu siapa yang memandang tasbih itu, yang melihat dan mengerjakan. Begitu mudahnya bertuhan. Kenapa kita merasakan ada kesulitan?
karena kita tidak di jalannya, di jalan pahamnya orang lain. Ini yang membuat kita mendapatkan kesulitan. Begitu jamaah. Jadi mudah-mudahan dari At-Tanaka mohon petunjuk Buya bagaimana mengobati terhadap guru yang telah meninggal. Bagaimana mengobati rasa rindu kepada guru yang meninggal. Al-Fatihah itu ada 3 fungsinya. Waruhi, wahadrati, wal arwahi. Jadi kalau dia guru, jangan wa arwahi. Ya, jangan waruhi. Kalau guru yang menjembatani tauhid ilmu dengan kita, ada atau tidak ada, memberikan fadilah Al-Quran Al-Fatihah, itu dinamakan ila hadrati. Nah ya, itu ila hadrati. Nah itu saya sampaikan kepada At-Tanaka, ya Tanaka. Nah, artinya jangan salah-salah. Begitu Al-Fatihah dibacakan, perhatikan diri karomah itu tadi. Innallaha wa fil karomi Al-Fatihah. Ya Allah, datangkanlah karomah, diri karomah Al-Fatihah itu. Fatihah nusud. Melihatlah kita wujud na'anamta alaihim, disaksikan oleh bi alaihim, masuk dan datang menemui hadratin siapa? Nah begitu. Cari kemudahan, insya Allah mudah-mudahan sampai itu ya. Dia tidak jauh ada di depan matamu, karena alam batin itu ada di depan kita sendiri. Yang tidak terlihat ini alam batin. Ji'un, kalau dia ji'un masuk ke alam batin. Insya Allah dari Imperatus Salama, Buya sholat agar sholat kita mabrur, mohon disampaikan kembali. Baik, berdirikan, proseskan antara 3 diri tadi. Ayan kerajiah dalam kaca yang akan berdiri, dan ayan sabitah yang akan memperlihatkan, yang akan masuk dan disaksikan oleh ayan kerajiah ke dalam kolbi. Dan disitulah mu'ad, si wujud mu'ad yang kasar di luar kaca itu tersampaikan kepada alam maghrib. Karena kodratnya adalah kodrat kehidupan yang akan menuju mati. Itu alam sifat jasad. Makanya maghribi, maghrib itu artinya mati. Insyaallah hadapkan ke situ, dan 2 kodrat lagi itu dirikan yang tidak berurat, tidak berdarah. Insyaallah. Alhamdulillah Nur Baida, alhamdulillah bersyukur bisa menjadi mursyid Buya sang wali Allah akajinya. Hanya wali Allah yang bisa menyamainya. Insyaallah tidak begitu juga. Tiada, semua kita wali Allah insyaallah. Tidak ada yang tidak wali Allah. Derajat jasad aja sudah kalifatullah, apalagi rohani, ya enggak? Cuma mungkin terlalai, terlupakan. Insyaallah kita doakan aja, mudah-mudahan kita mendapatkan umat ini petunjuk yang langsung kepada Allah. Kata yang bisa hanya air mata dan kebahagiaan. Amin insyaallah. Rezwan dari insyaallah amin, insyaallah amin amin, barakallahu ya amin. Ini pada soal mahbub itu juga, tapi mudah-mudahan hari am, mudah-mudahan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda subhanallah. Ya alhamdulillah praja, mungkin untuk berbahasa tepat dalam Masehi, kalau dalam kajian hakikat memang bahasanya harus bahasa makna. Jadi sama kayak kita begini, ijab qabul ya. Kalau kita ijab qabul praja ijab qabul nikah, biasanya kamu nikah ya anakku, sah aman pulang, kan selesai. Tapi ternyata bahasanya bermunajat dan berderajat. Apa contohnya? Aku terima, aku nikahkan, atau aku terima akan engkau, anakku bin ini akan maharnya. Wah, berlibat-libat. Nah, sebetulnya apa? Pencegahan terhadap kekuasaan akal dan nafsu, maka terjadilah bahasa makna. Makanya seperti itu. Wujud Allah dalam batin, mawujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Berupa-rupa Allah pada Adam, berhayat dan berkodar pada Muhammad, wujud nyawa batin dalam nama. Ini sebetulnya melumpuhkan akal dan nafsu di dalam menerima kaji. Itu maknanya.
Praja. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti akan bisa menyesuaikan kembali. Insya Allah lama-lama rohani itu kan paham. Karena yang belajar begini kan rohani kita, bukan kita. Makanya terimalah kaji ini dengan 3. Pandang hayat bertemu nur, pandang kodrat bertemu Muhammad, pandang nyawanya bertemu diri atau nyawa atau batin kita. Insya Allah. Irwansah, Assalamualaikum. Buya ikut menyimak insya Allah dari Binjai. Alhamdulillah. Dari Intan People, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ariel di Malosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak. Semoga Buya sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Pak Jai, Assalamualaikum. Sehat selalu Buya, izin menyimak Pak Jai. Silakan Pak Jai, insya Allah mudah-mudahan berkah. Kembali ke Nurdin Andika. Pak Nurdin Andika, Assalamualaikum Tuan Syekh, saya dari Malaysia menonton. Amin. Salam pada sanak keluarga kita dari Malaysia semua. Seronok kita dalam Islam, insya-Allah. Apapun tajuk kita kalam, kita kata tajuk itu ada pada diri kita yang terlihat semua. Insya-Allah. Mudah-mudahan amin kita ini bisa sampailah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Buya, waalaikumsalam. Alhamdulillah izin bergabung Buya berkah. Altanaka, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami. InsyaAllah mudah-mudahan silakan bergabung terus. Jemaah masih ada waktu InsyaAllah. Alhamdulillah memang beginilah. Saya juga mengkalamkan ini semua. Kenapa? Pertama karena izin Allah, dan kedua kecepatan ini bukanlah kemampuan saya, melainkan Allah sedang berkalam dengan apa yang disimak oleh jamaah. Semoga saya menjadi perantara, bukanlah menjadi orang yang lebih dari orang lain. Itu doa saya. Semoga. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah selalu jemaah, mudah-mudahan Nuradin Andika, Assalamualaikum Tuan Syekh, saya dari Malaysia menonton, amin insyaallah. Baik. Atanaka, alhamdulillah dapat ilmu lagi, alhamdulillah ya Allah ya Tuhan. Insyaallah, kalaulah wahyu ini ada hukum diantar, mungkin saya habiskan usia saya untuk mengantarkan ilmu. Tapi karena wahyu ini adalah sifatnya memenuhi syarat, maka persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan pemahaman. Karena yang bersekutu ini adalah pemahaman. Bukan masalah benda, bukan masalah apa yang benda yang mempersekutukan. Tetapi kehadiran kemanusiaan kita di dalam kodratnya Allah, sekutu itulah yang kita takuti. Ya, tidaklah maujudun illallah, segala maujud tidak ada lagi wujud melainkan-Mu ya Allah. Tidak ada yang ikhlas memberikan dirinya. Bagaimana bisa Allah mencapai samatnya pada diri? Bagaimana bisa qalbi mu'mini baitullah? Bagaimana bisa hati halus orang berilmu itu rumahnya Allah? Qalbi aja belum tentu kita punya. Qalbi itu apa? Hati halus. Terus dari mana terbuatnya hati halus itu? Kan harus didirikan. Azalinya Allah, sifat dan sirinya didirikan dan dimasukkan ke dalam kalbu. Baru dia terbuka di dalam qalbi, dalam alam sukun yang kosong dalam itu. Maka dibuka jantung ayam itu kosong. Nah seperti itu, ada kalbu, ada siri fil qalbi. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita akan belajar nanti. Berikut memo. Nah, alhamdulillah, assalamualaikum Buya, kami daripada Thailand. Aduh ya Allah, jauh ke Thailand. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Mudah-mudahan salam kepada seluruh warga, teman-teman, sahabat yang ada di Thailand, ya, yang ada di Thailand. Memo, salam kami seluruhnya. Dari Indonesia terjadi hubungan silaturahim rohani yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan.
Kalau rohani kita menyatu, jasmani kita adalah penampakan rohani yang menyatu. Inilah silaturahim namanya. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih atas bergabungnya Memo dari Thailand. Yang kedua, kembali kepada Atanaka. Maaf Buya, mau minta petunjuk siapakah yang menjadi imam kita ketika kita sholat sendiri. Yang akan menjadi imam kita adalah diri yang wujud yang didirikan oleh takbir iqomat. Ya, kalau kita tahu siapa yang didirikan di iqomat, maka itulah yang akan kita ikuti. Berikut Hasan Bandar. Waalaikumsalam warahmatullahi bergabung Bu. Iya. Apa yang dikatakan imam? Hayya 'alas shalah. Nah itu imam itu, yaitu diperintahkan mendirikan solat. Itu adalah imam. Hayya 'alal falah, itulah jamaah. Untuk mengikuti dan belajar, kita akan melatih diri kita terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Fi'il dan af'al. Ya, Atanaka, dengarin. Fi'il adalah yang menggerakkan, af'al sifat Allah yang bergerak. Kita latih dulu sebelum kita mendapatkan siapa imam yang kelihatan di dalam solat kita. Nanti takutnya ingkar. Jadi kita belajar dulu dari apa? Bagaimana fi'il menggerakkan af'al. Artinya yang rohani dia menggerakkan jasmani dan kita merasa digerakkan. Allahu Akbar. Coba latih diri kita, jangan merasa bergerak tapi merasalah digerakkan. Kenapa? Ada rakaat pasti ada rukun. Rukun inilah fiil yang menggerakkan. Rakaat adalah kodrat yang digerakkan. Nah, begitu. Atenaka, mudah-mudahan pelan-pelan belajarnya. Jangan buru-buru kenal imam, nanti ingkarnya lebih tinggi. Yakin cepat, malasnya bisa lama. Begitu. Insyaallah ya. Nanti coba ikuti, patuh nggak kepada fi'il sholat? Nah, merasa digerakkan nggak? Kalau merasa sendiri, yang sendiri qiyamuhu binafsihi, hanya Allah. Kita tidak bisa, kita kodrat-kodratnya yang harus taat ke aturan kodrat. Demikian saudaraku, mudah-mudahan Atanaka bisa memahami, pasti bisa, yakinlah saya. Berikut Hasan Bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Hafiz Din, mohon doanya Buya supaya ilmu yang Buya sampaikan kekal pada diri menerima. Insyaallah, takut hilang gara-gara dosa yang tidak. Kalau ilmu yang kekal, ilmu yang kuat, aras, kursi dan keramat, tidak ada yang mampu. Dosa mendekati dan tidak ada yang mampu surga yang menerima, melainkan lillahi ta'ala, inna lillahi, berangkatnya wujud ilah dan menemui ta'ala. Ta'ala bergerak, ilah menunggu. Jadi rukun iman jangan dikaitkan kepada perjalanan diri. Rukun iman adalah adab tertibnya iman dalam beribadah. Nah gitu. Nanti kalau disuruh milih, dia ada surga dan neraka, ente milih mana? Kalau ente pilih surga, ente gugur iman ente. Imanilah, rukunnya aja rukun iman. Imani, apa iman? Surga ada. Apa iman? Neraka ada. Maka kalau dipilih, ini rusak. Contohnya apa? Kita milih surga, mati cepat nggak mau. Nah, itu namanya pilihan munafik. Enggak boleh. Maka apapun pilihannya ada di rukun iman, jawabannya illahi anta maksudi waridoka matlubi. Waridoka matlubi. Apapunlah itu maksudku, hanya engkau ya Allah. Nurayan Umar, alhamdulillah syukron pencerahannya ayahanda, semakin yakin dan tidak ada keraguan dalam bermusyahadah. Amin. Atanaka, alhamdulillah, terima kasih ya Buya, insyaallah berkah, amin, insyaallah. Baik jamaah sekalian, dengan kita telah memahami kodrat tersebut, insyaallah mudah-mudahan jumpa waktu pada hari ini menjadikan berkah kepada dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.